Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Diana. Hari ini kita akan belajar mengenai materi vektor pada matematika peminatan kelas 10. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua dari matematika peminatan, yaitu membahas mengenai vektor. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari vektor. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam pengertian vektor? Di sini ada besaran vektor, ada notasi vektor, dan ada jenis-jenis vektor. Apa sih sebenarnya vektor itu? Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Selanjutnya, kita bahas yang pertama mengenai besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai ukuran atau besar dan arah. Nah, misalkan sebuah anak panah yang meluncur dengan kecepatan dan arah tertentu yang dilepaskan oleh seorang pemanah. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, besaran dari panah menyatakan kecepatannya, sedangkan arah dari arah panah itu merupakan gerak arah panahnya, ya. Nah, ujung garis bisa dilihat ada garis AB. Yang di bawah, ujung garis yang tidak diberi titik ini, ujung panah itu dinyatakan sebagai titik A, ya, dinyatakan sebagai pangkal vektor. Ujung garis yang diberi tanda panah, dimisalkan B, merupakan titik ujung vektor atau terminalnya, ya, titik ujungnya. Nah, panjang garis yang diukur dengan penggaris menunjukkan panjang vektor tersebut. Nah, ujung garis selanjutnya kita bahas notasi vektor. Kita lihat titik A di sini, titik A merupakan pangkal vektor dan titik B itu juga disebut ujung vektor. Dengan demikian, vektor di samping dinamakan vektor AB. Nah, pada umumnya vektor itu dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, seperti gambar yang di bawah, di samping dinamakan vektor A yang di bawah, ya. Oke, bisa kalian lihat. Panjang sebuah vektor yang juga disebut dengan nilai mutlak atau modulus vektor dinotasikan dengan mutlak AB gitu. Itu namanya panjang vektor atau panjang vektor A. Gitu. Selanjutnya di sini ada gambar vektor, ada contoh-contoh gambar vektor. Gambar pertama itu ada vektor A. Nah, panjangnya itu namanya panjang vektor A, mutlak seperti itu bentuknya, ya. Nah, ini gambar pertama. Selanjutnya gambar kedua ini adalah panjang vektor B. Yang ketiga ada panjang vektor C. Bisa dilihat, ya, bedanya. Selanjutnya yang ketiga, jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor bebas. Vektor bebas itu apa? Vektor yang titik pangkal asalnya dapat diubah ke titik lainnya dalam ruang yang sama. Nah, bisa dilihat gambar yang pertama itu ada vektor AB atau dinyatakan dengan A. Dia itu bawah-bawahnya ada ini, ya, ada vektor CD, vektor EF, vektor GH. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai vektor A karena dia dalam ruang lingkup yang sama dan panjangnya sama gitu. Nah, selanjutnya vektor letak atau vektor posisi yaitu vektor yang menunjukkan letak suatu titik terhadap titik pusat 0. Nah, misalkan di gambar ada diletakkan titik A terhadap titik pusat, yaitu ditentukan oleh vektor letak A gitu, ya. Namanya itu vektor letak terhadap titik pusat. Selanjutnya vektor 0, yaitu suatu vektor yang panjangnya sama dengan 0, ya, gitu. Selanjutnya vektor satuan. Vektor yang panjangnya satuan. Misalnya vektor satuan pada arah AB diberikan dengan nilai vektor AB per panjang vektor AB gitu, ya. Vektor AB per panjang vektor AB. Selanjutnya ada vektor berkebalikan, namanya berkebalikan, ya, berarti vektor yang panjangnya diketahui gitu, ya. Nah, atau inverse-nya dari vektor tersebut. A inverse adalah 1
per panjang vektor A dikali vektor A per panjang vektor A, gitu ya. Nah, selanjutnya ada vektor lawan, yaitu dua vektor yang sama panjang tetapi berlawanan arah. Nah, vektornya sama panjang tapi berlawanan arah, dia arahnya berbeda. Nah, itu namanya vektor berlawanan. Nah, panjang vektor AB sama dengan min vektor CD. Atau kebalikannya, CD sama dengan min vektor AB. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah mengenai pengertian dari vektor. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai aljabar vektor. Nanti baru ada hitung-hitungan. Jadi hari ini hanya pengenalan saja mengenai apa sih vektor itu, gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Ustazah berikan. Selanjutnya ada tugas ya dari Ustazah. Silakan buka rubelmu. Ada tugas latihan. Di situ tugas latihannya silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, terima kasih dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.